Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Pakaya dari kelas 1A dengan NIM 01501425 Pengertian perkembangan fisik dan motorik. Fisik merupakan aspek yang berkaitan dengan bentuk tubuh, ukuran dan struktur biologi seseorang yang mengalami perubahan seiring dengan proses pertumbuhan. Pertumbuhan fisik bersifat kuantitatif, artinya perubahan tersebut dapat diukur dan diamati melalui peningkatan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta proporsi tubuh anak seiring waktu. Tulang pada kaki, leher, dan tulang belakang memanjang sehingga tubuh anak tampak lebih tinggi dan proporsional. Para ahli seperti Roh Henry dan Serba 2017 menjelaskan bahwa pertumbuhan mencakup peningkatan ukuran dan jumlah sel pada organ tubuh yang dapat diukur secara objektif, sedangkan Helmawati menegaskan bahwa pertumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berperan dalam proses pematangan fisik. Dengan demikian, perkembangan fisik tidak hanya menunjukkan perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar, tetapi juga mencerminkan kesiapan biologis anak untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan geraknya. Yang pertama ada periode prenatal. Periode ini berlangsung sejak pembuahan hingga kelahiran. Pada tahap ini terjadi pembentukan organ-organ utama tubuh seperti jantung, otak, dan sistem saraf. Janin mulai memperlihatkan gerakan-gerakan refleks sejak usia kandungan sekitar 4 bulan. Faktor genetik dan lingkungan seperti gizi, ibu hamil, stres, dan paparan zat berbahaya sangat memengaruhi perkembangan janin. Contohnya seperti pada usia 5 bulan kehamilan, janin mulai menendang-nendang di dalam rahim. Detak jantung janin sudah dapat terdengar melalui USG. Kedua, periode bayi 0 sampai 2 tahun. Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Berat badan bayi bisa meningkat sehingga 3 kali lipat dari lahir dan 1 tahun pertama. Selain itu, perkembangan motorik juga sangat pesat. Bayi mulai belajar mengangkat kepala, duduk, merangkak, berdiri, hingga akhirnya berjalan. Perkembangan sensorik dan koordinasi mata, tangan juga mulai berkembang. Contohnya, pada bayi usia 6 bulan sudah bisa berguling dan meraih mainan. Pada usia 1 tahun, bayi mulai berjalan beberapa langkah pertama tanpa bantuan. Tahapan ketiga, masa kanak-kanak dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. Pada masa ini pertumbuhan fisik berlangsung lebih stabil dibanding masa bayi, tetapi kemampuan motorik kasar dan halus berkembang pesat. Anak mulai menguasai keseimbangan tubuh, koordinasi, dan ketangkasan gerakan. Selain itu, sistem saraf dan otot semakin matang, memungkinkan anak melakukan kegiatan fisik yang lebih kompleks. Ibu hamil, stres, dan paparan zat berbahaya sangat memengaruhi perkembangan janin. 4. Masa remaja dari umur 12 sampai 18. Masa remaja dikenal sebagai periode pubertas di mana terjadi perubahan fisik yang sangat cepat akibat pengaruh hormon. Pertumbuhan tinggi, badan meningkat drastis, suara mulai berubah, serta muncul ciri-ciri seksual sekunder seperti tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh. Selain itu, perkembangan otak dan sistem saraf mencapai tahap yang lebih kompleks. Tahapan kelima ada masa dewasa awal dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Tahapan ini merupakan masa ketika pertumbuhan fisik mencapai individu berada pada kondisi fisik yang paling kuat, sehat, dan produktif. Otot, tulang, dan sistem organ berfungsi optimal, sementara koordinasi dan keseimbangan tubuh berada pada tingkat tertinggi. Masa ini juga ditandai dengan peningkatan kemandirian, tanggung jawab, dan kesiapan dalam bekerja maupun berkeluarga. Contohnya seperti orang dewasa awal memiliki stamina tinggi untuk bekerja atau berolahraga. Misalnya seseorang usia 25 mampu berlari jarak jauh atau melakukan aktivitas fisik berat tanpa cepat lelah. Tahapan keenam ada masa dewasa akhir dari umur 40 tahun ke atas. Tahapan ini ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik secara
bertahap akibat proses penuaan. Otot mulai kehilangan kekuatan, tulang menjadi lebih rapuh, dan kulit mengundur, dan penglihatan atau pendengaran berangsur melemah. Selain itu, resiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan jantung mulai meningkat. Contohnya seperti seseorang di usia 5 tahun mulai mengalami rambut berubah, cepat lelah saat aktivitas berat, dan membutuhkan kacamata baca untuk melihat jelas. Dalam perspektif Islam, proses perubahan fisik manusia ini juga dijelaskan dalam Quran An-Rum ayat 54 yang menggambarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah, kemudian diberi kekuatan masa dewasa, lalu kembali menjadi lemah saat usia lanjut. Ayat ini menegaskan bahwa setiap fase kehidupan memiliki hikmah dan peran penting dalam perjalanan manusia, serta menunjukkan kekuasaan Allah yang menciptakan dan mengatur setiap proses perkembangan tersebut dengan sempurna. Tahapan perkembangan motorik. Perkembangan motorik manusia merupakan proses bertahan yang melibatkan kemampuan individu dalam mengendalikan dan mengordinasikan gerakan tubuhnya. Menurut Harlock 2001, perkembangan motorik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu motorik kasar, gerakan besar yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan, melompat, berlari, dan motorik halus, gerakan kecil dan berkoordinasi seperti menulis, menggenggam, atau mengancing baju. Kedua jenis perkembangan ini dimulai sejak masa prenatal hingga ketika janin di dalam kandungan mulai membentuk sistem saraf dan otot. Gerakan janin seperti menendang, berputar adalah contoh awal aktivitas motorik kasar. Setelah lahir, bayi memasuki masa bayi 0 sampai 2 tahun yang ditandai dengan pertumbuhan fisik cepat dan perkembangan motorik signifikan. Pada tahap ini, bayi mulai bisa mengangkat kepala, berguling, merangkak, hingga berjalan semuanya merupakan bentuk perkembangan motorik kasar. Sedangkan motorik halusnya berkembang saat bayi belajar menggenggam mainan, meraih benda, atau mengambil makanan kecil, menggunakan ibu jari, telunjuk ke lingkungan yang penuh stimulasi seperti bermain dengan mainan warna-warni atau berinteraksi dengan orang tua, sangat membantu mempercepat perkembangan motorik bayi. Memasuki masa anak-anak, awal 2-6 tahun, koordinasi tubuh anak semakin baik. Anak mulai mampu berlari, memanjat, menendang bola, dan melompat lebih tinggi. Itu adalah bentuk perkembangan motorik kasar. Contohnya, anak usia 4 tahun dapat berlari sambil membawa bola dan berhenti mendadak tanpa jatuh. Pada saat yang sama, perkembangan motorik halus dilakukan dari kemampuan menggambar, memegang pensil dengan benar, membuka tutup botol, atau menggunakan sendok saat makan. Aktivitas seperti bermain puzzle, melipat kertas, dan meroses manik-manik membantu memperkuat koordinasi mata dan tangan. Menurut Harlock, pada tahap ini anak cenderung belajar melalui aktivitas bermain karena melalui permainan mereka melatih keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak halus. Oleh karena itu, stimulasi yang diberikan oleh orang tua atau guru memiliki peran besar agar keterampilan motorik berkembang secara optimal. Misalnya, anak usia 10 tahun mampu berlari cepat dalam lomba olahraga sekolah atau melakukan lompatan tinggi dengan koordinasi yang baik. Sementara itu, motorik halus berkembang melalui kemampuan menulis dengan rapi, menggambar detail, menjahit sederhana, atau memainkan alat musik seperti pianika. Aktivitas sekolah seperti membuat prakarya atau menggambar peta mendorong anak untuk menyempurnakan keterampilan tangan.
Harlock menekankan bahwa pada tahap ini latihan yang berulang dan kesempatan yang cukup akan mempercepat kematangan motorik anak yang aktif secara fisik cenderung memiliki koordinasi tubuh dan daya konsentrasi yang lebih baik dibandingkan anak yang pasif. Motorik dipengaruhi oleh perubahan hormonal akibat pubertas. Tubuh remaja tumbuh pesat, otot-otot menjadi lebih kuat, dan koordinasi gerak semakin sempurna. Motorik kasar tampak dan meningkatkan kemampuan fisik seperti kekuatan kecepatan dan kelincahan. Misalnya, remaja lelaki yang mulai aktif dalam olahraga basket atau bela diri. Sedangkan motorik halus berkembang melalui aktivitas yang membutuhkan presisi seperti menulis cepat, memainkan alat musik, atau menggambar digital. Harlock 2001 menyebutkan bahwa perkembangan motorik remaja erat berkaitan dengan citra diri dan kepercayaan diri. Remaja yang memiliki kemampuan motorik baik akan lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan sosial dan merasa lebih percaya diri dengan tubuhnya. Oleh karena itu, peran sekolah dan lingkungan sekitar sangat penting dalam memberikan kesempatan berolahraga dan berekspresi agar perkembangan motorik remaja berlangsung seimbang. Pada masa dewasa hingga lanjut usia, kemampuan motorik mencapai puncaknya pada usia dewasa awal 18-40 tahun dan kemudian perlahan menurun seiring bertambahnya usia. Pada masa dewasa awal, individu memiliki keseimbangan kekuatan dan refleks terbaik. Contohnya, seorang dewasa muda mampu mendaki gunung, berenang jauh, atau bekerja dengan gerakan tangan yang presisi seperti genetik cepat. Namun ketika memasuki masa dewasa tengah dan lanjut 40 tahun ke atas, mulai terjadi penurunan pada kekuatan otot dan kelincahan motorik halus. Misalnya seorang berusia 50 tahun mulai mengalami kesulitan mengancing baju atau menggenggam benda kecil karena otot tangan melemah. Menurut Harlock, penurunan motorik ini merupakan proses alami tetapi dapat diperlambat melalui olahraga rutin, latihan keseimbangan, dan aktivitas yang merancang koordinasi tangan mata seperti melukis dan berkebun. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi tahapan pertumbuhan fisik dan motorik anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.